Shalom, Shalom sekalian. Ya, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian. Ya, kami menyapa siapapun Anda yang menonton, apakah ada di kepulauan-kepulauan yang ada di seluruh penjuru Indonesia ataupun ada di luar negeri, dimanapun Anda berada, kami tentunya nggak pernah tahu, tetapi kami percaya kebersamaan ini boleh ada. Bukan hanya karena kami yang tampil di tempat ini, tapi juga ada para kameramen yang sedang bertugas yang ada di beberapa kamera tempat ini. Kemudian ada home band juga, kemudian ada para petugas yang ada di control panel. Dan yang nggak kalah penting, Deb, adalah para pemirsa. Bisa bayangkan nggak ya? Kalau ada acara televisi nggak ada pemirsanya, wah nggak mungkin jadi acara televisi tuh. Beberapa saat yang lalu kami mengikuti konferensi di kota Surabaya, kota kelahiran kami, dan kami berjumpa dengan banyak sekali pemirsa Good News di sana. Ada yang dari Sorong, Papua, ada yang dari Manado, Shalom, ada juga yang dari Kalimantan Selatan, dari Pekanbaru, dari Daniel Maluku Utara, dari Sabang sampai Merauke pokoknya. Dan kami senang sekali Anda bisa menyapa kami pada saat kita jumpa di darat. Puji Tuhan. Pemirsa, hari ini kami akan menampilkan satu topik yang luar biasa menarik nih Daniel, yang lain daripada yang biasa-biasanya ya. Hari ini kita akan menampilkan Baby Kathleen untuk setengah episode yang pertama, dan kemudian di setengah episode yang berikutnya kami akan menampilkan Blessing the Nations, Good News on the Move. Oke, puji Tuhan. Terus sekalian, jadi jangan kemana-mana, segera panggil daripada keluarga Anda, istri, anak, atau suami Anda, ajak mereka untuk menonton Good News. Kami percaya bahwa Good News program pada episode ini akan pasti memberikan nomor satu, bukan hanya berkat bagi Anda, tetapi yang kedua adalah memberikan inspirasi bagi Anda bahwa Tuhan sedang bekerja secara dahsyat perkasa pada akhir zaman ini. Amin. Ya, untuk itu pemirsa, sebelum kami tampilkan narasumber kami, terlebih dahulu kami rindu mengajak pemirsa menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Mujizat begitu nyata pada seorang bayi kecil bernama Kathleen Letisa Wijaya. Bayi yang lahir 19 November 2 tahun silam ini mengalami kelainan usus, yang bahasa medisnya disebut atresia jejunum. Kelainan ini menyebabkan bayi malang tersebut tidak bisa buang air besar secara normal. Ironisnya, sejak kelahirannya, Kathleen sudah melakukan 3 operasi di usia 2 hari, 40 hari, dan 3 bulan 2 hari. Bayi ini juga sempat mengalami koma selama 5 hari dan dirawat di NICU selama 17 hari. Saat itu biaya pengobatannya sudah mencapai 350 juta rupiah, namun tidak membuahkan hasil. Di masa-masa yang begitu berat bagi keluarga ini, Tuhan menunjukkan jalan melalui Anugerah Ministries untuk membantu dana penyembuhan bagi Kathleen. Setelah dibantu oleh Yayasan Anugerah Ministries, semua pintu seakan terbuka bagi Akong dan juga Dewi. Pengobatan pun dilanjutkan ke Singapura supaya bayi ini mendapatkan perawatan lebih intensif. Operasi berjalan lancar, bayi lucu ini pun sudah bisa pulang ke rumah, walaupun harus mendapatkan perhatian yang sangat ekstra. Tuhan Yesus begitu dahsyat, karena Dia sudah mencukupkan semua biaya dan kesehatan bagi Kathleen. Betul kata dokter itu, ternyata memang benar. Jadi usus besar dan usus kecil nggak sambung. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya Debbie Katarina. Karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya.
Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wow, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi di studio pada waktu kita menyaksikan video klip itu, kita terkenang kembali ya, bahwa ada satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang kalau kita menerima deraan, kita sakit, kita kemudian hampir mati, saya percaya satu hal bahwa di satu sisi iblis itu bekerja, kuasa kegelapan itu berusaha untuk menghancurkan, membunuh dan membinasakan. Tetapi di pihak lain kita harus tahu bahwa semakin berat tekanan di dalam kehidupan kita, berarti saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan betapa besar rencana Tuhan terhadap kehidupan seseorang. Bagaimana dengan pemirsa sekalian? Hari ini kita menampilkan satu pasang narasumber, sebuah keluarga yang sangat luar biasa yang sudah kami kenal begitu dekat, pemirsa sekalian. Kami menampilkan Akong dan Dewi. Puji Shalom Tuhan. Akong dan Dewi. Shalom. Senang ya mendapatkan Akong dan Dewi akhirnya bisa datang ke Good News ya. Pemirsa, untuk informasi pemirsa, kami berjumpa dengan beberapa orang yang sedang mengalami masalah, musibah, ataupun sakit penyakit. Dan kami memberikan dorongan pada mereka berkata, pasti engkau akan mendapatkan jalan keluar mujizat dari Tuhan. Dan pada saat mujizat itu sudah terjadi, nanti datang ke Good News ya, bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Akong dan Dewi ini adalah orang pertama yang datang ke Good News untuk bersaksi setelah mengalami perjumpaan dengan kita, Daniel ya. Jadi luar biasa sekali, Tuhan baik dalam hidup kalian. Apa kabarnya kalian, Akong, Sehat, Dewi? baik. Ini sudah seperti adik-adik kita sendiri nih ya. Oke, puji Tuhan. Ya, bisa jelasin sedikit nggak? Mungkin masih ada pemirsa di rumah yang belum tahu. Jadi Baby Caitlyn ini waktu lahir kelainan apa yang dia terima? Jadi waktu lahir hari kedua dokter bilang kemungkinan usus Caitlyn ada masalah. Waktu itu kita belum tahu masalahnya apa. Kebetulan tempat rumah sakit Caitlyn lahir waktu itu nggak ada alat-alat yang memadai, jadi kita suruh pindah ke rumah sakit lain yang lebih besar. Pindah, langsung diperiksa, dokter kemungkinan ususnya nggak sambung katanya gitu. Jadi medicalnya dibilang atresia jejunum waktu itu karena bagian tengah. Dokter bilang harus dioperasi, tapi apa yang dikerjakan itu belum tahu karena dia harus explore dulu waktu saat itu. Jadi diputuskan hari kedua Caitlyn lahir dioperasi. Dioperasi, betul kata dokter itu ternyata memang benar. Jadi usus besar dan usus kecil nggak sambung. Nggak sambung. Ya. Dan dampaknya apa dari usus besar dan usus kecil ini nggak nyambung, apa dampaknya? Nggak bisa pup. Oh, Iya, oke. nggak bisa pup. Jadi kadang-kadang kita berpikir kok nggak bisa pup aja dipikirin gitu ya. Iya. Tapi ternyata kita tahu bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dalam tubuh kita aja hal-hal yang tidak dipandang baik itu justru yang paling penting dalam kehidupan kita. Iya, Contohnya nggak karena- bisa pup ini pemirsa sekalian. Karena nggak bisa pup, otomatis dia juga nggak bisa makan. Jadi perut kembung. Gimana dia bertumbuh? Jadi berapa hari tuh dia perutnya kembung sampai Waktu gede? lahir. Sejak lahir ya. Pas lahir 24 perut jam. udah kembung. Ya. 24 jam itu Karena dia minum kembung. susu tapi nggak bisa keluar Iya, gitu ya. nggak bisa Perutnya pup. kembung, otomatis nggak bisa masuk makanan. Iya, Jadi iya. 24 jam itu Caitlyn nggak minum apa-apa dari semenjak lahir. Wow. Puasanya. Bisa cerita nggak kamu sebagai mama yang melahirkan dari daging kamu mendengarkan vonis dokter itu apa yang Dewi rasakan pada waktu itu? Nangis, Kenapa? shock banget, nggak kepikir itu terjadi sama saya sendiri sebab kita dengar ya orang sakit, anak sakit, tapi nggak pernah terpikir kita mengalami saat itu sampai nggak percaya. Yang Sampai- bikin kita kaget gini loh. Waktu kondisi istriku hamil, si Dewi hamil,
itu kita udah periksa 3 dimensi, 4 dimensi itu nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Iya, baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Bayinya sehat. Sehat. Ultrasonologi juga nggak Iya. menunjukkan apa-apa USG itu. Nggak ada Ya apa-apa. udah kita sampai 4 dimensi itu Wow. semua Cuman bagus. pas lahir kok tiba-tiba Ada kaget. kelainan. Iya. Dokter kasih tahu saya, Pak, nih selamat anaknya wanita perempuan gitu kan. iya. Cuman saya mesti masuk aborsi dulu, masuk inkubator. Nicu. Karena dia perut kembung. Nah, kenapa dok? Nanti aja saya jelasin. Langsung dibawa ke ruang ICU. Oh, oke. Jadi dari usia yang sejak kecil pun beberapa hari udah dioperasi nih. Ya? 2 hari. 2 hari kedua udah Hari operasi. kedua dikirim ke rumah sakit Medistra. Karena kan di family alatnya nggak memadai. Dan itu terus bersambung lagi dengan operasi-operasi berikutnya Iya, ya. Jadi terus. berapa kali nih Kathleen? Total 11. 11 Di kali Jakarta di dioperasi Enggak, 11 di kali. Jakarta 3 Jakarta kali 3. operasi. Oh, di Jakarta 3 kali dalam kurun waktu berapa lama? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Jadi bayi 5 bulan sudah dioperasi 3 kali perutnya. Operasi Dan kedua dia koma. Operasi kedua dia koma. Berapa Iya. lama komanya? Koma 6 hari. Masuk sih 6 17 hari koma. ICU tapi 6 hari. Wow. Koma Tapi 6 dia bangkit hari. lagi ya. Bangkit. Perkasa ya. Dan Luar biasa. berapa uang yang kalian habiskan pada waktu itu? Di Jakarta. Di Jakarta, iya. Hampir 350 juta. Kenapa kalian nggak nyerah tengah jalan? Toh anyway, kalau anak kecil ini minta maaf kalau harus Sempat. dipanggil Tuhan. Saya sempat. Kemudian uang kalian juga nggak perlu habis-habisan seperti itu. Sempat kepikir ya? Ya, waktu di masuk Harapan ICU di Medistra. Harapan kita. Sama di Medistra, dia udah ICU, masuk ICU kan. Karena waktu operasi kedua tuh dokter bilang, maaf ya Bu, saya sudah berusaha. Cuman ini anak pendarahan hebat, krisis. Jadi Ibu berharaplah yang terbaik, bersiap yang terburuk. Percayakan saja sama Tuhan, dia bilang. Ya kita operasi kurang lebih hampir 12 jam ya Mi. 12 jam. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk menyerah waktu itu? Belum. Lalu masuk ruang ICU. Kita tunggu sebentar. Bagaimana pemirsa sekalian kisah selanjutnya? Apa yang membuat mereka sehingga mereka tidak menyerah? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tipe orang yang suka menyerah pada waktu dikenakan masalah? Kemudian Anda lari, Anda mencari jalan keluar cara manusiawi, Anda marah dengan Tuhan, Anda marah dengan sesama manusia, Anda marah dengan semua sekitar Anda bahwa segala sesuatu terjadi untuk keburukan, tetapi jangan kemana-mana. Good News program hari ini kami percaya dengan kuasa Tuhan akan merubah jalan kehidupan Anda. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Saat itu saya berdoa terus, saya dalam pikiran saya kalau ada orang tua yang mau ngangkat Kathleen untuk bawa ke Singapura, nggak apa-apa, saya kasih gitu. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada 1 halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, topik kita hari ini sangat spesial, yaitu Baby Kathleen yang sudah tidak asing bagi kita semua seperti anak kita sendiri nih ya. Mari kita lihat perjalanan hidup Baby Kathleen. Nah, kembali kepada Akong, tadi Anda bilang sempat hampir nyerah, tapi akhirnya nggak nyerah. Gimana ceritanya? Ya, karena gini, saya cuma berdoa kepada Tuhan. Masih gini,
kalau memang anak ini pengen sempat hidup, tolong kasih dia hidup. Jangan siksa, maksud aku begitu. Kalau memang kita orang tua berdosa, kita lihat dari perjuangan Caitlyn ya. Ambillah nyawa saya buat ganti anakku gitu. Tapi mungkin ya Tuhan memang baik. Anakku bangkit, aku pun enggak. Tuhan itu baik. Jadi hari ke-6 si Caitlyn sudah mulai bergerak. Dia punya tangan sudah bergerak, sudah mulai bergerak. Ya. Pernah berpikir nggak dalam kehidupan kalian pada waktu itu, pada waktu kalian memutuskan, udah deh saya nggak menyerah gitu. Kong, saya mau tanya, apa yang membuat kalian, pernah berpikir nggak pada waktu kalian memutuskan untuk nggak menyerah? Pernah berpikir nggak bahwa pada waktu kalian nggak menyerah ini akan memakan waktu begitu panjang, begitu mengharukan, begitu melelahkan, dan begitu mahal gitu loh? Nggak, saya nggak kepikir. Ya. Yang cuma saya pikir cuman uang yang saya jual mobil, saya jual rumah, itu uang saya habiskan aja. Jadi kamu udah habis-habisan waktu itu ya? Saya uang jual mobil, kita jual rumah kan. Sampai jadi limit uangnya terakhir. kita buat Caitlyn aja, ya istilahnya kita cukup nggak cukup, ya udah sampai situ. Ya, berapa tuh habisnya? Iya 350 juta. Pada waktu kamu spend 350 juta, hatinya gimana? Ya sempat down, sempat down sih karena waktu operasi ketiga di Harapan Kita, itu kita uang sisa karena tinggal, uang kita tinggal 20 juta ya, di tabungan. kurang lebih hampir tinggal 20-30 tapi juta. Caitlyn belum ada perkembangan. Tapi Caitlyn belum ada perkembangan. Itu Pelurunya udah habis nih, udah mau habis nih, tinggal tembakan terakhir. Iya. Sampai saat itu dokter bilang, Pak sudah parah, sampai aku pikir ya udah bawa pulang. Apapun yang terjadi di rumah kita bawa pulang. Saya bilang sama Akong kalau Caitlyn mau dipanggil Tuhan, dipanggil di rumah sakit. Kalau saya bawa pulang berarti saya yang nyerah sebagai orang tua. Saya bilang gitu. Betul. Karena saya lihat semangat hidup Caitlyn itu dengan perut terbuka, siapa yang sanggup bayi berapa bulan? Iya. Dan dampaknya apa? Ada dampak spesial nggak pada waktu ini terjadi? Ya itu datang teman dia, teman si Dewi. Saat itu saya pikir saya bilang waktu itu suami saya belum percaya sama Tuhan. Saya bilang sama suami saya kalau kita sebagai orang tua Caitlyn kita harus berdoa sama-sama. Saya bilang kepercayaan kita harus sama. Kalau kamu berdoa di kiri, saya berdoa di kanan, mana Tuhan mana dengar, saya bilang karena yang utama ini kami sebagai orang tua. Saya bilang karena saya waktu saat itu memang saya udah terima Tuhan tapi saya belum pernah dibaptis. Saya bilang sama Akong, kamu mesti buat keputusan, kamu harus percaya sama Tuhan. Saya bilang ini loh Tuhan saya, karena saya yakin percaya saat itu Caitlyn akan sembuh. Saya bilang dengan keyakinan saya ini mungkin suami saya juga tergugah, jadi saat itu juga dia putuskan dia mau terima Tuhan. Akhirnya dia terima Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan saya dengar ada orang lagi yang terima Tuhan pada waktu itu. Ada lagi yang lain selain Akong? Waktu itu saudara kami juga gara-gara lihat Caitlyn juga begitu. Padahal belum sembuh nih. Tapi mereka melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Wow, luar biasa sekali. Banyak banget dampaknya. Dampaknya luar biasa sekali. Jadi ada kemenangan yang kita tahu dan ini adalah di tengah-tengah kesukaran loh ya. Di tengah-tengah kesukaran sudah diberikan kemenangan. Jadi akhirnya kalian berdua dibaptis bareng-bareng Dibaptis bareng ya. Oke. Nah, terus pada saat itu uang sudah habis, Caitlyn tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik gitu. Akhirnya bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar kepada kalian? Doa saat itu kita doa terus sampai saya berlutut tiap malam saya doa Tuhan kalau memang yang terbaik. Saat itu saya dengar karena ya Singapura yang terbaik untuk pengobatan Caitlyn, maaf. Jadi saat itu saya berdoa terus. Saya dalam pikiran saya kalau ada orang tua yang mau ngangkat Caitlyn untuk bawa ke Singapura nggak apa-apa saya kasih gitu. Bukan karena saya nggak sayang tapi saya mau yang terbaik untuk Caitlyn. Betul. Pada saat itu pemikiran saya saat itu. Dan dari teman saya datang waktu itu dia bekas atasan saya kerja, dia bawa temannya. Sebenarnya dia mau doain saya saat itu, mau doain saya sama Caitlyn. Pas dia lihat Caitlyn, dia nggak bisa doain saya sama Caitlyn, dia cuma nangis terus. Malah saya menghibur dia, nggak apa-apa, Caitlyn kuat, saya bilang Caitlyn kuat, saya bilang gitu. Saya datang sini mau doain kamu, anak kamu mesti bawa ke Singapura. Saya bilang mau bagaimana bawa Singapura, saya nggak punya uang saat itu, saya bilang gitu. Kemudian? Percaya saja, Tuhan bilang kalau Tuhan bilang Caitlyn kirim ke Singapura, pasti Tuhan cukupkan semua. Saat itu dengan cuman percaya saja, kita nggak punya paspor apa-apa, kita bikin paspor Caitlyn segala macam, tapi puji Tuhan dalam waktu 1 minggu kita bisa bawa Caitlyn ke Singapura dengan bantuan teman-teman. Ya, oke. Mungkin baby Caitlyn saatnya dibawa masuk nih. Ya, oke. Oke, pemirsa sekalian, bagi Anda yang belum kenal siapa yang namanya baby Caitlyn ini, kita panggil dia daripada dia nangis di sana. Ayo masuk. Welcome baby Caitlyn, you are powerful, you are amazing.
Ya, nyelapin sini. Wow. Oke, luar biasa. Oh, sayang. Oh, loh. Sayang. Kitli. Naman Iya, gino. sayang, jangan digendong ya. Baby Caitlin. Good Oke. girl. Keep rolling ya, keep rolling. Nggak apa. Ya, nggak apa-apa. Kitli. Daki. Persis bapaknya ya. Oke. Halo. Oke. Oh, hey. Oke, pemirsa sekalian, ini adalah Baby Caitlin dan pemirsa mungkin bertanya-tanya apa yang kami lakukan. Pemirsa sekalian, kami bisa kenal dengan mereka, ini sesuatu cara yang luar biasa. Dikenalkan dari teman ceritanya, dan kemudian saya pun nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, kita nggak bisa percaya pada awalnya, tetapi mereka berkata tolong bantu kami karena kalau nanti ada orang yang nyumbang ke kami takut nanti kami akan menyelewengkan uang itu. Mereka yang berkata seperti itu. Dengan dasar itu akhirnya kami memutuskan untuk istilahnya menjadi apa ya, mengambil perwalian daripada Baby Caitlin ini, dan kemudian kami membantu mereka untuk penggalangan dana atau fundraising, pemirsa sekalian ya, luar biasa sekali. Ya, sampai singkat cerita kita Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau 500.000 itu 3,5 miliar berarti ya. 3,5 miliar. Seharga 3,5 miliar, pemirsa sekalian. Luar biasa, Tuhan baik. Dan yang kami lakukan, kami mengumpulkan teman, kemudian dari satu mulut ke mulut yang lain. Dan dari daya upaya kami terkumpul 150.000 Sing dolar. Tetapi sisanya Tuhan menutup dengan cara yang lain. Ada seorang donatur yang sangat baik hati, sangat budiman. Dan kemudian membantu menyelesaikan. Dan sekarang puji Tuhan, Baby Caitlin gimana kondisinya? Sehat, puji Tuhan sehat. Kemarin kita kontrol sama dokter juga berat badannya sudah sesuai dengan usianya. Jadi sekarang cuman ngurusnya mesti hati-hati, mesti steril karena dia sensitif sekali. Ya. Operasi yang terakhir itu Baby Caitlin usianya berapa tahun? Usianya waktu itu 15 bulan. Jadi 15 bulan operasi yang terakhir dan berhasil Daniel ya. Jadi usus besar dengan usus halusnya sudah tersambung, kemudian perutnya sudah bisa ditutup ya. Puji Tuhan. Operasi 8 jam saat itu. Wow. Boleh Baby ditunjukkan Caitlin, kepada you are a pemirsa miracle baby. perutnya gimana sekarang? Wow. Iya. Oke, dan saya percaya bahwa bertumbuhnya anak ini nanti kulitnya akan menjadi lebih baik dari sekarang ya. Puji Tuhan, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ya, kami menantang Anda, janganlah mudah menyerah dalam kehidupan ini. Benar. Kalau Tuhan bersama dengan saudara, firman Tuhan berjanji satu hal, siapa sih lawan Anda? Malaikat aja nggak bisa ngelawan Anda, tahu nggak? Pemirsa sekalian, bahkan alam maut pun, iblis pun, malaikat kematian pun itu takut bersama dengan Anda karena Yesus yang tinggal dalam diri Anda itu lebih besar daripada masalah apapun juga yang mendera kehidupan Anda. Tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Kasih langit dan lebih dalam dari lautan, begitulah cintamu, oh Tuhan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan
mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Berjalan dalam rencanamu, terbang tinggi bersamamu, hanyalah kepada dirimu ku bersandar penuh. Aku aman di dalammu. Mengatasi langit dan lebih dalam dari lautan. Begitulah cintamu, oh Tuhan. Oh, tiada yang dapat memisahkan diriku ini dari kasih-Mu. Sungguh indah hidupku Tuhan. Bersandar penuh, aku aman di dalam.
bersamamu. Selalu bersamamu. Saat ku bersamamu. Mari kita sambut The Restorer. Ya. Luar biasa sekali. Oke, puji Tuhan di sini aja, nggak apa-apa. Oke, puji Tuhan. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Salaman dulu dong. Namanya siapa? Yohanes. Iren. Francisca. Erik. Oke. Nyaman banget itu lagunya untuk orang pemulih stres atau orang tidur tuh lagunya. Enak banget, seperti di restoran-restoran Suasananya gitu. kayak di kafe gitu ya. Gitu. Nah, Ya, oke. ini The Restorer bukan The Restoran ya. Restorer. Oke, The Restorer dengan album mereka New Journey. Nah, ini kalau boleh tahu nih album The Restorer yang keberapa? Ini album kedua. Album kedua ya. Apakah ada kisah-kisah menarik di balik pembuatan album ini? Ya, karena ini album kedua, jadi pada saat album pertama kami semua posisinya masih pengangguran. Jadi baru lulus. Pengacara berarti? Pengangguran baru lulus pengacara. SMA, baru lulus kuliah. Jadi masih banyak waktu. Kami bisa bikin album pertama dengan cepat. Terus pada saat proses album kedua kami semua udah berkarir. Jadi yang jadi problem adalah meluangkan waktu dan menyatukan waktu sama-sama itu susah sekali. Iya. Oke. So all the best juga buat The Restorer ya. Terima kasih Nanti udah lain datang. kali kalau produce album baru jangan lupa mampir ke Good News lagi. Thank you so much. Ya, terima Kami kasih. senang sekali mendengarkan lagu ini dan merasa diberkati. Nah, pemirsa, ini saatnya yang dinanti-nantikan pemirsa, yaitu saatnya kuis ya. Pertanyaannya mudah sekali. Album The Restorer yang keberapakah New Journey ini ya? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya. Kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format yang sama. Tambahkan juga nomor HP Anda ya kalau Anda mengirimkannya melalui email. Kepada 10 orang pemirsa pemenang terpilih ya, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD dari The Restorer New Journey. Oke. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami di segmen Masih yang ada berikutnya. banyak yang menarik ya. dan kami percaya akan memberkati kehidupan. Ya, bangsa kita akan sekalian. menampilkan Ya. Good News on the Move, Blessing the Nation. Tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda. Pemirsa, pada bulan Agustus yang lalu, tim Anugerah Ministries berkesempatan untuk meliput acara Indofest. Acara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Joshua Generation Church. Seperti apa kegiatan di sana? Mari kita simak video tayangan berikut ini. Selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 9 hingga 11 Agustus kemarin, acara tahunan Indofest diselenggarakan. Kegiatan yang diperuntukkan bagi pelayanan anak-anak ini sudah ke-7 kalinya dilaksanakan, yang melibatkan pembicara-pembicara papan atas yang berasal dari Singapura, Amerika, Australia, dan tentunya juga Indonesia. Salah satu pembicara dalam Indofest yang berasal dari Amerika, Bill Wilson, ikut memberikan pengarahan dalam acara tersebut. You're a pastor of a very large church. Talk about the importance of reaching kids. It's amazing. Pada acara pembukaan seminar yang diselenggarakan oleh Joshua Generation Kids Church oleh GBI PRJ ini, acara dibuka oleh Pastor Dr. Janto Sinko Putra yang merupakan senior pastor di gereja tersebut. Kemudian acara dilanjutkan dengan Praise and Worship. Dan beberapa penampilan dari pelayanan anak. Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara ini diperuntukkan untuk memperlengkapi para pelayan anak di gereja-gereja, guru-guru, maupun para orang tua di seluruh Indonesia dengan metode-metode pengajaran dan bercerita yang menarik dan mudah diterima oleh anak-anak.
Pemirsa, demikian news update hari ini. Jumpa lagi di news update mendatang. Saya Shirley Louis beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program. Pada segmen yang spesial kali ini kita melaporkan langsung live dari Sydney, Australia. Di belakang kami ada Sydney Opera House dan kemudian ada Sydney Harbour Bridge. Dalam beberapa hari ini kami mengikuti Hillsong Conference yang sangat memberkati kami sekalian. Ada banyak delegates dari negara-negara yang berbeda berkumpul di Sydney. Dan gak lupa kami juga berjumpa dengan para pemirsa Good News yang tinggal di Sydney, Australia. Betul. Mereka bisa menyaksikan tayangan Good News ini dari antena parabola mereka. Yang luar biasa, Daniel, menarik sekali bertemu dengan orang-orang yang kita nggak pernah berpikir bahwa kita bisa menjangkau kehidupan mereka. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah diberkati. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa di nomor di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi juga sekarang juga, ataupun alamat email. Dan kami percaya bahwa apapun masalah yang mendera kehidupan Anda, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita pasti akan dapat menjamah dan memberkati kehidupan Anda, oke? Sydney adalah suatu kota pelabuhan yang sangat indah. Ibu kota dari negara bagian New South Wales, Australia ini terkenal dengan Darling Harbour dan Opera House sebagai ikonnya. Kami berkesempatan melayani di Sydney selama 9 hari bersama dengan putra-putri kami, Angeline dan James. Inilah daftar gereja dan persekutuan doa yang kami kunjungi. Bible Study di Sylvania Waters, Bethany Church Sydney, The Brigades Christ Living Church, MLICC, Firman Tuhan mengatakan bagaimana kita bisa melimpah dengan ucapan syukur kalau kita nggak punya track record yang baik dengan Tuhan. dan The Rock International. We are very thankful to Pastor Daniel for being here to really look up more to heaven, to ask God for more of what He has in store for the church. Amen. Angeline turut pula membagikan kesaksiannya dan mempersembahkan lagu pujian bagi Tuhan. Di Sydney, kami juga menghadiri Hillsong Conference, suatu acara yang sangat memberkati dengan puji-pujian yang super menarik dan pembicara-pembicara kelas dunia yang kompeten. Because when we worship, check it out, we affirm what we believe to be true of our God. Seperti Brian Houston, Joyce Meyer, Louis Giglio, Steve Furtick, dan Joseph Prince. Selama melayani di Sydney, kami juga berjumpa dengan para pemirsa setia Good News. Mereka selalu menanti-nantikan Good News setiap minggunya. Dan berikut ini komentar-komentar mereka. Saya menonton program di U Channel, program dari Bapak itu sudah kira-kira udah 3 tahun. Karena saya selalu menonton acara itu pada tiap hari Selasa kan ya? Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis ya. Saya senang sekali acara itu. Bisa menguatkan kita semua. Ya bagus, cukup
kita lihat kayaknya bisa bikin satu inspirasi buat ke depan. Menurut saya membawa berkat khususnya kehidupan kita sehari-hari. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good, it's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yerina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Shalom, hai saya Angel Karamoy. Saksikan terus Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Ya shalom pemirsa, saat ini kita tiba di segmen yang ke-6 dari Good News on the Move kali ini ya. Dan kami ada melaporkan di kota Melbourne di Australia. Pemirsa sekalian, saat ini kita persis di jantung kota Melbourne. Di belakang kami adalah suatu tempat yang menarik yang bernama Flinders Street Station. Dan kemudian ini luar biasa sekali karena kota Melbourne ternyata kota yang sangat berbeda dengan kota Sydney. Betul ya? Ya, di Melbourne cuacanya lebih dingin dan di Melbourne ini ada anginnya, yang namanya berembus keras banget ya. Oke. Dan di Melbourne ini ada yang namanya tram, saudara. Kalau Anda lihat tram itu seperti busway di Jakarta gitu ya, betul, tapi betul, nggak betul. macet di sini. Ya, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik, berkat yang sangat luar biasa di mana kami boleh singgah ke kota ini dan kemudian kami melawat ke beberapa gereja, sekaligus kami sempat bertemu dengan beberapa pemirsa Good News program yang luar biasa sekali. Mereka menyaksikannya melalui antena parabola dan mereka berkata mereka sangat diberkati dengan Good News program. Oke? Ya, karena itu pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News on the Move kali ini. Perjalanan dilanjutkan ke kota Melbourne. Ibu kota dari negara bagian Victoria, Australia ini mempunyai keunikannya sendiri. Berbeda dengan Sydney yang punya banyak gedung pencakar langit, Melbourne mempunyai gedung-gedung yang arsitekturnya seperti di Eropa. Terkenal dengan tramnya, kereta api listrik yang keliling di tengah kota. Victoria Market, pasar tradisional yang lengkap. Welcome to Victoria Market, hello Melbourne. We're here at Victoria Market, we sell a lot of different stuff. Fruits, vegetables, apparels, fish and some seafood. We're going to try some oysters and German sausages later. Lovely homemade tips. The Diane's tips here, Queen Victoria Market. No artificial colors or flavors, they all natural. We made the best tips. Where are you from? I'm from Wales. Okay. I've just been travelling the world for like 4 or 5 years. Really? Wow. What is your name? Gareth. Thank you, Gareth. Dan Mount Buller, tempat di mana kita dapat bermain salju. Kita di kakinya Mount Buller. Oke. Orang mau naik ke atas, mau main ski. Di Melbourne selama 9 hari, kami berkesempatan melayani di gereja dan persekutuan doa berikut ini. Youth Service di Grace Church.
You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Peniel. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Garam Ministries. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bahwa dalam kehidupan kita, kalau hari ini kita masih ada, itu nggak lain nggak bukan karena Tuhan masih mengizinkan kita hidup di muka bumi ini. Discover Church dan ICC. For those who are outside of Christ, it is impossible to be in holiness. But for you, do you know that the Bible says that all things are possible? When Pastor Daniel and Pastor Debbie came to our church, they were really a blessing. They had an encouraging word to say to our youth, which they received very, very well. And I think that if you're looking for a speaker to encourage the youth and speak about relevant topics for today, they would be great to have at your church. Yes, well, Anugerah Ministry has really not only just passion, but also compassion. And we like what they're doing in the media. We like what they're doing in terms of helping other churches that need support. Our vision's the same, so we look forward to a partnership with them. Tak lupa Angeline juga bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkannya dari infeksi selaput jantung yang pernah dideritanya di tahun 2007. And after being operated, I was healed. I mean, I almost died, so it's a miracle that I was healed. So after 40 days of missing school, I was healed. So if God can heal me, He can heal you. Dan menaikkan lagu pujian bagi Tuhan Yesus. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Sekali lagi kami berjumpa muka dengan pemirsa setia Good News Program. Selain berfoto bersama, kami juga membubuhkan tanda tangan bagi mereka yang membeli buku Good News for You dan Good News from Indonesia. Kunjungan kali ini ke Australia membawa kesan yang begitu dalam, baik di antara jemaat yang kami layani maupun bagi kami sekeluarga. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda nggak menyerah, tahukah di dalam kehidupanmu ada dampak Tuhan memberikan kita untuk berkuasa dan kemudian berdampak mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sama manusia. Dampaknya kadang-kadang nggak kelihatan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Irina Sukandar, Grandmaster Wanita Pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya? Makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya? Makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu.
Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. Ya pemirsa, satu episode Good News yang luar biasa ya. Tadi di setengah segmen kita sudah ngelihat Baby Caitlin bagaimana dia udah sembuh. Di setengah segmen yang berikutnya kita melihat Blessing the Nation ya. Negara yang kami kunjungi adalah Australia. Kita sudah melihat bagaimana pelayanan kami yang ada di Sydney maupun di Melbourne ya. Nah pemirsa, sebelum Daniel akan menutup dalam khotbah, saya rindu membacakan jawaban doa. Jadi ada seorang ibu dari Kalimantan Barat yang meminta bantuan doa kepada kami untuk kesehatannya ya, karena sering mengalami sakit di bawah perut kanan dan kiri, tidur pun tidak bisa lurus, harus melipat kaki. Ia bingung dengan penyakitnya karena sudah 3 kali berobat ke dokter dan USG, tapi tidak ditemukan apa-apa penyakitnya. Setelah kami doakan, 3 hari kemudian ia bersaksi dengan penuh sukacita. Shalom, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dan keluarga yang telah mendoakan saya. Puji Tuhan, sakit yang saya rasakan di perut tidak ada lagi. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Kami tahu saudara, kalau Tuhan bisa menjawab pergumulan ibu ini, bisa menjawab pergumulan keluarga dari Baby Caitlin, pasti Tuhan juga bisa menjawab pergumulan doa Anda. Apabila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa ataupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Silakan Daniel. Ya luar biasa sekali. Ada satu firman Tuhan yang sangat rindu saya bagikan kepada siapapun Anda yang mendengarkan atau menonton. Yaitu topiknya to follow or not to follow. Mengikuti atau tidak mengikuti. Mari kita lihat daripada Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian berikutnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. To follow or not to follow. Dalam kehidupan kita menampilkan hari ini ada beberapa orang yang sudah didera dengan berbagai macam problema yang begitu besar. Kadang-kadang dalam kehidupan ini mungkin kita berpikir bahwa rumput di tetangga kita itu lebih hijau. Tetapi faktanya tahukah saudara sekalian bahwa nomor 1 Anda adalah aktor atau pemain yang terbaik untuk memerankan kehidupan ini di sepanjang kehidupan Anda. Saya ulangi. Tidak ada orang lain lagi yang lebih baik daripada engkau untuk memainkan peran kehidupanmu. Ada amin enggak? Ya. Kemudian yang kedua, Yesus di sini berkata segala kuasa loh. Bukan cuman kuasa yang ini ataupun yang itu, tetapi semuanya. Bukan cuman kekayaan. Orang yang taat akan firman Tuhan, orang itu lebih dekat 1 langkah, katakan 1 langkah. 1 langkah di dalam penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan orang itu. Termasuk Anda. Ya, jadi kalau Anda taat dengan firman Tuhan Anda melakukan walaupun Anda belum melihat seperti Abraham. Abraham tidak melihat tetapi dia percaya. Maka firman Tuhan mengatakan Abraham itu menjadi temannya, sahabat karibnya Tuhan. Haleluya, luar biasa sekali. Dan kemudian dikatakan, saya berkata kepada siapapun pemirsa, di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak nyerah, mungkin Anda adalah seorang pengusaha atau Anda seorang hamba Tuhan. Kalau Anda nggak menyerah, tahukah di dalam kehidupanmu ada dampak Tuhan memberikan kita untuk berkuasa dan kemudian berdampak mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sama manusia. Dampaknya kadang-kadang nggak kelihatan, pemirsa sekalian. Ada amin nggak? Ya, kadang-kadang membuat kita jengkel, kita nyerah, tetapi dengar baik-baik. Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Jadi artinya dalam kehidupan saudara, berjalan mencari Tuhan yang benar itu siapa? Bukan berarti kalau engkau belum menemukan, berarti Tuhan yang benar belum tentu nggak ada. Ada amin, saudara sekalian. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah,
maka engkau akan dibukakan. Kemudian kalau engkau tidak menyerah, Tuhan akan menyertai engkau. Tadi ada narasumber yang mengatakan 2-3 orang berdoa meminta apapun itu, ada ayatnya pemirsa sekalian. Tuhan berjanji 2-3 orang, artinya ada kesepakatan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, itu bersepakat bersama-sama satu iman. Tuhan berjanji bahwa dia akan melakukannya bagi saudara. Ada amin enggak? To follow or not to follow. Saya dan istri saya bersama keluarga saya membuat keputusan bahwa aku dan seluruh isi rumahku, aku memutuskan untuk mengikut Tuhan, menyerahkan hidup kami. Apapun yang pernah kami punya, kami serahkan dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kami menempuh jalan hidup kami untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Banyak kesukaran, kami lawan kesukaran itu. Kami tahu rencana Tuhan itu lebih besar daripada masalah yang saya punya. Dan saya percaya, pemirsa sekalian, engkau dapat melihat sebagai saksi yang hidup bahwa Tuhan bekerja melalui bukan hanya orang-orang seperti kami, tetapi hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh walaupun mereka bukan hamba Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat. Saya tantang engkau. Saudara makan nasi yang sama dengan saya. Kita punya Tuhan yang sama. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengorbankan saudara. Tuhan tidak akan pernah menjual engkau. Tetapi kalau hari ini saudara berserah dengan sungguh-sungguh, engkau berputar Allah, maka Tuhan itu akan menata ulang, merepurpose, mendefinisikan ulang kehidupan saudara sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu adalah iya dan amin. Pemirsa, mari angkat tanganmu. Kalau engkau berkata bahwa firman ini, topik hari ini berbicara kepada saudara, aminkan bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Seperti saat ini Tuhan ada di sini bersama dengan kita semua. Aku melepaskan kasih karunia, terutama pemirsa sekalian, aku melepaskan damai sejahtera dan kesembuhan melalui bilur-bilur Kristus. Sembuh yang sakit. Engkau yang bangkrut, engkau akan mengalami pemulihan dalam hal keuangan. Engkau bahkan yang sudah menyerah kalah. Dengar baik-baik, Tuhan ada di pihakmu. Lawan kembali, ambil alih, dan Tuhan akan membela saudara. Dan engkau akan ditegakkan panji-panji kemenanganmu. Terima pemirsa sekalian, terima. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan. Amin, haleluya. Ya pemirsa, luar biasa sekali kebersamaan kita hari ini dalam Good News Program. Ya, saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami akan kembali berjumpa dengan pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Cek apapun yang kami lakukan, Anda dapat berpartisipasi untuk bergandeng tangan, dan kami mengucapkan terima kasih atas support, dukungan, dan doa. Apapun yang Anda pernah berikan, taburan Anda tidak akan sia-sia, tetapi akan menuai, menempuh buah yang Tuhan janjikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.